Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dengan NIM 2108205008 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Al-Mahrizi. Nah, untuk memenuhi nilai mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, yang menonton video ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, langsung saja kita saksikan materi yang akan saya sampaikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Al-Mahrizi. Nah, yang pertama itu saya akan menerangkan biografi Taqiyuddin Abu al-Abbas. Kenapa dipanggil Abu al-Abbas? Karena sebelum terkenal dengan nama Al-Mahrizi, dulunya itu dengan nama Abu al-Abbas. Nah, Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir al-Husaini lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Nah, keluarganya itu berasal dari Makarizah, sebuah desa yang terletak di kota Baklapak. Nah, karena itu ia itu lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Mahrizi. Nah, kondisi keluarga yang serba kecukupan membuat Al-Mahrizi sejak kecil itu harus menjalani pendidikannya dengan berada di bawah tanggungan kakeknya. Nah, Hanafi Ibnu Said menganut mazhab Hanafi. Al-Mahrizi pas muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Nah, setelah kakeknya wafat pada 786 Hijriah atau 1384 Masehi, Al-Mahrizi itu beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia menjadi condong ke arah mazhab Zahiri. Nah, Al-Mahrizi itu merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu sejak kecil. Ia gemar melakukan perjalanan intelektual. Ia mempelajari bermacam disiplin ilmu fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Nah, di antara tokoh terkenal yang amat mempengaruhi pemikiran adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penganggas ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu ekonomi. Nah, interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai saat Abu al-Istishhad ini menetap di Kairo dan mengaku jabatan Hakim Agung atau Qadi al-Qudat. Nah, mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Barquq 784 sampai 801 Hijriah. Nah, selanjutnya saya di sini akan menerangkan karya-karya Al-Mahrizi. Nah, Al-Mahrizi itu amat produktif menulis terutama bidang sejarah Islam. Nah, tidak kurang dari 100 buah karya telah dihasilkannya, baik terbentuk buku kecil maupun buku besar. Nah, buku-buku kecil memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Nah, Al-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama itu buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, yaitu Al-Niza wa Al-Tahasum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Nah, yang kedua itu buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbatas oleh para sejarawan lain. Nah, kitabnya itu kitab Al-Ilmam bi Akbar Man bi Ad Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Nah, buku yang ketiga itu buku yang menguraikan biografi singkat para raja, Tarizim Muluk Al-Ghurab dan Al-Zahab Al-Masbuk bi Dzikir Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Nah, buku yang keempatnya itu buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir khususnya, yaitu judulnya itu Syudzur al-Uqud fi Dzikir al-Nuqud al-Aqyal wa al-Auzan al-Syaiyah, Risalah fi al-Nuqud Islamiyah, dan kitab Ihsatul Ummah bin Hashigumah. Nah, selanjutnya itu sedangkan terhadap karya
Muhrizi yang berbentuk buku besar. Kan tadi buku kecil, sekarang saya akan menjelaskan buku besarnya. Al-Sayal membagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu buku yang membahas tentang sejarah dunia, Al-Habbar an Al-Bashar. Yang kedua itu buku yang menjelaskan sejarah Islam, sejarah Islam umum, yaitu kitab Al-Durur Al-Mudhi'ah fi Tarik Al-Daulah Al-Islamiyah. Nah, terus buku yang ketiga itu buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, yaitu buku tentang kitab Al-Mawa'iz wa Al-I'tibar bi Dzikir Al-Hittan wa Al-Athsar, kitab It'az Al-Hunafa bi Dzikir Al-Aimah Fathimiyin Al-Khulafah, dan kitab Al-Suluk Lima Rifah Dual Al-Muluk. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan Al-Mahrizi dan konsep inflasinya. Nah, jadi Al-Mahrizi itu terletak pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat indikasi menurunnya eskalasi kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Nah, dasar kehidupan Al-Mahrizi yang asufistik atau visur dan relatif didominasi aktivitasnya sebagai sejarawan muslim amat berpengaruh terhadap corak pemikiran tentang ekonomi. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan teori inflasi ala Al-Mahrizi. Nah, inflasi menurut terjadinya ketika harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsungnya terus-menerus. Pada saat ini persediaan barang mengalami kelangkaan, dan karena konsumen sangat membutuhkannya, maka ia itu harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang yang sama. Terus di sini saya menjelaskan tipe inflasi menurut Al-Mahrizi. Nah, yaitu membahas tentang inflasi secara lebih detail dan mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya menjadi 2. Yang pertama itu inflasi yang disebabkan oleh berbagai faktor natural yang sulit dihindari manusia menurut Al-Mahrizi. Nah, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang yang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kalangan di lain pihak, karena sifatnya itu yang sangat signifikan dalam kehidupan pemerintahan terhadap sebagai barang itu mengalami peningkatan. Nah, itu saja yang materi dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton video ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.